Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Melanda dari kelas 2023B, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori sosiologi. Sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi sosial dan kemasyarakatan. Menurut Wikipedia, sosiologi sastra merupakan pendekatan sastra berupa studi objektif, studi lembaga-lembaga, dan proses-proses sosial. Walek dan Warren dalam bukunya Theory of Literature mengemukakan ada 3 pendekatan dalam sosiologi sastra, yaitu yang pertama, sosiologi pengarang, yang kedua, sosiologi karya sastra, dan yang ketiga, sosiologi pembaca. Sosiologi pengarang berhubungan dengan profesi pengarang dan institusi sastra. Masalah yang dikaji antara lain dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang sastra, status pengarang, dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Fokus perhatian sosiologi karya sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah sosial. Sosiologi pembaca merupakan salah satu model kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian kepada hubungannya antara karya sastra dengan pembaca. Hal-hal yang menjadi wilayah kajian sosiologi pembaca antara lain yaitu permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Sejauh mana karya sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial dan perubahan dan juga perkembangan sosial. Analisis teori sastra dalam novel Kembali, karya Sofia Mafaza. Pada novel tersebut terdapat sosiologi pengarang. Latar belakang sosial pengarang. Sofia Mafaza lahir di Pemalang, Jawa Tengah, tanggal 25 Agustus tahun 1992. Selepas tamat dari SMA, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Cita-citanya yang ingin menjadi guru membuatnya memilih untuk menerus pendidikannya di program studi PGSD. Baginya, bersama anak-anak merupakan hal yang menyenangkan. Kebiasaan menulis diari setiap hari membuat terbiasa menulis. Sehingga ia membulatkan tekadnya untuk menulis cerita seperti novel dan cerpen. Novel Kembali adalah novel pertamanya. Dalam karya pertama yang dibuat oleh Sofia, menceritakan kondisi positif yakni tentang semangat mahasiswa tingkat akhir untuk mengerjakan skripsi. Mulai sekarang, aku mau fokus ngerjain skripsi. Aku juga harus mengatur jadwal tes wawancara beasiswa ke Prancis dalam waktu dekat ini. Kayaknya untuk sementara ini bakal jarang ketemu. Kamu tidak apa-apa kan? Yang kedua yaitu sosiologi karya sastra. Yang pertama, nilai religi. Secara teoritik, bahwa relasi antara agama dan masyarakat berada dalam 2 area yaitu agama dipengaruhi masyarakat dan agama memengaruhi masyarakat. Dalam novel ini, mengingatkan sebagai mahasiswa, kita harus mengetahui tentang agama dan tidak lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Seperti pada kutipan, tahu kan amalan apa saja yang enggak akan putus meskipun kita sudah meninggal dunia? Tanya Andres. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, jawabku. Ya udah, kamu sholat dulu gih, aku tunggu depan masjid. Yang kedua yaitu kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial yang serba mudah merupakan salah satu cara seseorang melakukan tindakan kriminal lebih mudah. Justru, semakin berkembang zaman,
masalah semakin bermunculan dengan mudah pula, seperti pada kutipan di atas. Yang ketiga yaitu nilai pendidikan. Nilai pendidikan novel ini membuat nilai pendidikan agar mahasiswa aktif lebih fokus untuk mengerjakan tugas akhir yaitu skripsi tanpa patah semangat. Mulai sekarang, aku mau fokus ngerjain skripsi. Aku juga harus mempersiapkan diri untuk tes wawancara beasiswa ke Perancis dalam waktu dekat ini. Kayaknya untuk sementara ini kita bakal jarang ketemu. Kamu nggak apa-apa kan? 2 jam kemudian, tugas telah terselesaikan. Kami berlari ngos-ngosan ke ruangan dosen yang berada di gedung B lantai 3. Waktu menunjukkan pukul 15.50 WIB, kurang 10 menit dari waktu yang telah disepakati. Kak Nadia terkenal sebagai asisten dosen yang killer dan disegani sehingga kami merasa tidak enak kalau sampai terlambat mengumpulkan tugas. Kak Nadia memiliki bakat menjadi seorang dosen killer. Dia sangat disiplin terutama soal waktu. Yang keempat, nilai sosial. Bakti sosial yaitu salah satu bentuk kegiatan bagi sosial masyarakat agar menumbuhkan berada kepedulian masyarakat terhadap sesama. Dalam novel ini menceritakan tentang sosial, salah satunya mengadakan bakti sosial di panti asuhan. Karena mereka peduli terhadap anak-anak dan ingin anak-anak dapat belajar dan semangat walaupun hidup di panti. Minggu ini kita ada kegiatan bareng anak-anak panti asuhan. Kita mau bagi-bagi peralatan sekolah buat mereka, sekaligus ngajakin mereka belajar dan main. Dijamin seru deh acaranya. Yang kelima yaitu nilai budaya. Novel ini membahas budaya merantau, di mana banyak mahasiswa yang merantau dari Sumatera ke Pulau Jawa untuk menambah ilmu dan wawasan. Hal ini terdapat dalam kutipan, "Aku sendiri tidak tahu apakah Andres anak Minang atau bukan. Yang ku tahu, Andres di sini tinggal sendiri merantau. Andres hanya bercerita kalau orang tuanya tinggal di Sumatera, kakak tertuanya tinggal di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang." Sosiologi pembaca. Kajian sosiologi sastra dapat dilihat dari nilai sosiologi sastra pembaca. Pendekatan sosiologi sastra berhubungan dengan nilai kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dilatar belakangi dengan keberadaan karya sastra yang tidak terlepas dari kejadian yang ada di dalam masyarakat. Dalam novel karya Sofia Mafaza yang berjudul Kembali adalah salah satu novel yang berhubungan dengan aspek sosial pembaca. Karena novel ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Andini yang mengharapkan pertemuan dengan teman dunia mayanya yang bernama Andres. Tentu di zaman milenial ini tidak asing untuk bertemu dengan teman dunia maya. Perubahan zaman yang lebih praktis tidak menjamin hilangnya masalah yang timbul dalam masyarakat. Justru semakin banyak masalah-masalah sosial yang bermunculan di dalam masyarakat.